Video Pak. Seluruh Jawa Barat terkait larangan memungut amal di jalan. Oh, Bapak Aing ya, nggak tua di jalan. Pak, kira, iya. Belah kiri. Ya ini duitnya. Udah dibiarkan. Enggak ada tindakan sampai sekarang. Kita kan banyak kerjasama, Pak. Enggak. Ngomongnya jangan administratif, dengan saya teknis. Ya, desanya mesti terisolir. Banyak. Desa mana aja? Selatan, Cianjur Selatan. Kidul masih banyak. Bapak sering ke selatan? Sering. Harus seling, Pak. Siap. Dan bila perlu nginep kalau bupati di selatan. Jadi bupati harus nginep di Cianjur Selatan biar mendapat perhatian Cianjur Selatan. Pernah. Halo guys, selamat datang kembali di channel Dani TV. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Dan apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Jadi hari ini tuh KDM lagi ada kunjungan ke Bogor ya. Namun di perjalanannya KDM terhambat karena ada salah satu warga Cipanas yang memberhentikan di jalan ya. Bagian warga mencegat KDM kunjungan ke Batu Tulis ya terkait adanya jalan rusak di sana yang belum terselesaikan. Dan adapun warga yang memberhentikan KDM dikarenakan ada salah satu PT kantor pariwisata ya yang merasa merugikan mereka karena harga promosi yang tidak rasional, dan mereka katakan ya dampaknya akan merusak perekonomian warga lokal sekitar. Dan pernyataan penolakan terhadap kantor pariwisata PT Indoget ya ternyata sudah dilayangkan beberapa hari dari warga sekitar. Namun ya begitulah ya, kalau di negeri Konoha tuh susah banget ya kalau nggak ada gebrakannya konkret ya. Ini alasan kenapa ya mereka mencegat KDM di jalan dan melayangkan aspirasi mereka. Tapi ya pastinya nanti bakal ditindak lah ya, mudah-mudahan. Dan buat warga Cianjur kabar bahagia juga ya, karena KDM sedikit menyentil Bupati Cianjur untuk turun langsung ke daerah Cianjur yang terisolir ya. Dan mudah-mudahan nanti daerah Cianjur yang tidak terkontrol bisa dikontrol secara langsung sama bupatinya ya. Dan KDM menjadi juga sudah mensupport ya Bupati Cianjur untuk segera turun ke lapangan. Oke, seperti apa videonya, kita langsung cek videonya. Assalamualaikum Pak, ada YouTube nih kita Pak. Pak, video Pak. Ya aspirasi supir taksi Arab ya Pak. Bapak Aing ya, nggak tua di jalan. Rental ya Pak. Gaya wawancara. Kos mobil tuh dianjurkan sama dia. Pak. Gitu. Jadi kami mohon, keinginan kami memang ini kami berjalan sudah 2 minggu ya. Kalau acara ini sampai 2 minggu. Udah 2 minggu Pak. Jadi Taksi 2 tahun ya. taksinya bermacam-macam Pak, bermacam jenis kendaraan. Sopirnya orang mana? Orang sini semua Pak. Sini Pak. Sopirnya orang sini. Jadi kami keinginannya PT Indoget itu ditutup aja, ditiadakan, dicabut izinnya. Jadi jauh berbeda. Saya minta kebijakan dari Bapak, minta dicabut aja izinnya. Udah beres segitu aja. Merugikan. Minta bantuan. Kumaha tuh Pak? Kita lihat ya. Menjual jasa lebih murah. Iya lebih murah. Betul. Nah sekarang hitungannya kalau Aing dilawan. Makasih Pak, makasih. Lagi Pak. Dan di sini juga ada larangan atas kebijakan KDM terkait ya larangan aturan sumbangan yang sudah dikeluarkan surat edarannya. Dan kini mendapat tanggapan dari anggota DPRD Kota Depok ya, fraksi PKB. Seperti apa, kita langsung cek videonya. Menyikapi tentang surat edaran yang telah disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat terkait larangan memungut amal di jalan oleh masyarakat, baik panitia pembangunan masjid, musola, dan sarana ibadah lainnya. Menurut saya harus dilengkapi pula dengan kebijakan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, yang sehingganya kebijakan tersebut menjadi payung hukum bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota kepada masyarakat. Dan sebaliknya, masyarakat pun sama tentu menjadikan kebijakan itu sebagai aturan dan payung hukum yang mengikat.
Selain daripada kebijakan dan sistem yang mengikat itu, perlu juga menurut saya dicarikan hukum Islam atau fikih, pandangan dari Islam melalui Majelis Ulama Indonesia, melalui ormas-ormas Islam yang pada akhirnya dari pandangan hukum Islam atau fikih Islam itu yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau Majelis Ulama Jawa Barat sebagai fatwa yang wajib hukumnya untuk dilaksanakan oleh umat Islam, sehingga dengan demikian bahwa hal tersebut juga menjadi pengikat bagi setiap masyarakat, baik dalam mencari dana pembangunan tempat ibadah maupun dalam menyalurkan amal atau sedekah bagi masyarakat di berbagai wilayah, sehingga dengan demikian maka pembangunan musola, masjid dan sarana ibadah lainnya betul-betul tertata dan sistematis serta baik adanya. Ini kunjungan KDM ya saat di Bogor, Batu Tulis. Bapak sudah dinobatkan berarti. Oh, ini tuh kurang jempolnya. Pas. Pas. Nah, insyaallah. Pas. Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Pas lah, apalah pas. Jabok sebelah ruku cedek lutut yang kanan. Lutut kanan kemana tadi ya? Lutut kanan ke sini. Lutut kanan ke sini. Tidak menunjang sebagai bangunan kebudayaan. Saya nanti kalau diperbolehkan oleh Kementerian Kebudayaan, saya bangun tahun ini juga ini bangunannya, ya kan, dengan desain arsitektur yang disesuaikan dengan peradaban Sunda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah ini saya akan meminta tim peneliti, baik ahli geologi, kemudian ahli bahasa, kemudian ahli sejarah dan filologi, sehingga nanti ada buku yang bisa menjelaskan ini secara akademik, sehingga kita berkunjung ke tempat sejarah itu bisa memahami bahwa dulu kita pernah punya peradaban. Raja itu dilantik itu dengan membuat tulisan di batu yang itu abadi. Dan ini artinya bahwa saya berulang-ulang menyampaikan bahwa orang Sunda itu punya leluhur yang cerdas, yang pinter, yang hebat pada masanya, bukan keturunan orang bodoh, bukan keturunan orang yang tidak berpendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh minta-minta di depan sini lagi. Abah mau nggak ke dokter? Kurang bawa. Keharinya ke puskesmas? Hah? Oh kan? Oh, dibawa ke puskesmas kabur. Kecil sih lagi mbak. Iya teh warga teh kumaha sih? CNN. Kang, Bah, Abah terek mau diobatin sama saya. Kenapa nggak mau? Abah teh mau saya obatin, mau saya bawa ke dokter sekarang. Kenapa nggak mau? Kenapa nggak mau? Nges dibere duit, tah. Nges dibere 500.000. Ya, nges dibere 500.000. Ayeuna kukuring rek di Ubaran. Abah tong ka mana? Abah kunaon ngubung di Ubaran? Karena kalau lihat dia nggak bisa minta-minta. Embu. Kela. Antarkan ke dokternya, diharap dokter matanya. Diantarkan enggak, diharap aja dokter mata, nanti dipandu oleh saya. Si Abah nanti diperiksa matanya. Kalau dia katarak, dioperasi. Nah, selama Abah katarak diobatan dioperasi, biaya hidupnya saya beri buat makan di rumahnya. Oke? Oke? Nah, duitnya kabur. Mana duitnya? Dompet saya.
Oke. Nah, iya ta, duitna tadi dia ta. Ayeuna bawa ka puskesmas heula nya. Heeh nya. Engke diberi pengantar ka dokter mata. Jadinya. Nya. Heeh. Siap. Siap, antarkeun ka puskesmas. Oke, jeung saya sok antarkeun. Kira dagoan yang mobil atau? Kabur lagi. Lah kabur gitu. Hei, nawar kate bandel-bandel teuing. Dibere duit, rek diubaran. Bah. Ku sepeda Bang. Kunaon ceurik? Bah. Dara. Yuk lah. Aku mau. Kunaon jadi ceurik? Ya, Nah, Bukan dibawa ke dokter. Kasianan itu. Ayo pulang naik aing mah. Ya, ini duitnya nih, duitnya. Bah. Ayo. Silakan itu. Bisi labu. Cici. Bah, kela. Iya. Ulah ciri itu. Ya, ini duitnya. Cici ngela. Yuk. Abah cari kela lagi. Abah. Ya, buat. Bisi labu. Sama ojek. Naik kelas. Ayo, Pak. Ayo. Si Abah siar embung dibawa ke dokter. Ya Udin dilawan ini. Naikkan ojek, mau dibawa ke dokter. Wah, ayo naik. Mau dibawa ke dokter. Ayo naik. Mau dibawa ke dokter. Oke, alamat di mana ya? Oke, alamat di mana? Buan. Alamat rumahnya di mana? Ya. Ayo. Bohong. Segala berbagai kegiatan komersial yang merusak keaslian dan habitat Gunung Salak serta ekosistem Gunung Salak kita beresin semua. Ya, kita tersihir. Jadi lupa pada diri kita sendiri. Ya, orang Bogor, orang Jawa Barat tersihir oleh budaya baru sehingga hutannya habis. Kebun teh berubah menjadi bangunan, kita disihir itu. Ya. Masuk we. Anak kecil awas. Awas listrik. Masuk we. Pak, kerusakan lingkungan Pak, Gunung Salak Pak. Ini kaki Gunung Salak akan dapat. Siapa dirusaknya? Oleh pihak PT. PT apa? PT PMC yang tidak berizin. Ya udah lapor mana PT PMC? Saya sudah lapor ke Bupati Gunung Salak ya? Ya. PT PMC. Iya. Taman Sari Pak, kerusakan lingkungan parah Pak. Ya. Udah nanti saya besok Polda saya nutup itu. Saya di Polda. Taman Sari. Tepatnya di Desa Sukaluyu. Saya pihak kuasa dari warganya. Oke. Kemarin kita Saya itu ngapain di sana? mau bikin rumah. Bikin wisata. Izinnya belum ada. Belum Pak, warganya gue udah capek Pak. Lahannya lahan garapan warga itu. Lahan pertanian dan sekarang sudah ada besar, sudah gundul. Udah, tapi sampai penolakan dari warga sudah ada. tapi izinnya belum ada sampai sekarang. Izinnya belum ada sama sekali. Dia pemegang sertifikat bukan? SAGB. SAGB. Ya udah. Siap, Pak Gubernur. Udah di DM. Terima kasih.
Desa Sukaluyu ya, Bapak ngomong di sini. Bapak ngomong di blog saya. Bapak sampaikan. Pak Gubernur izin, saya kuasa hukum dari warga di Desa Sukaluyu yang saat ini sedang dirusak lahan pertaniannya oleh pihak PT PMC tidak berizin dan sudah kita telusuri, bahkan sudah ada penghentian Pak Gubernur, penghentian dari pihak UPT Kabupaten Bogor. Nah, kita sudah berkirim surat ke Bupati tapi tidak ada respon sampai saat ini. Bahkan kemarin baru 2 hari yang lalu warga masyarakat berdemo di sekitar kecamatan. Oke, kita kalau besok segera hari besok Satuan Polisi Pamong Praja Pemprov Jabar akan turun ke lokasi, dan kalau itu ada unsur peristiwa pidananya akan kami segera proses melalui Polda Jabar. Terima kasih Pak Gubernur. Warga belum panen 2012 itu. Kalau itu tidak bersih, saya tutup dinasnya. Kenapa masih banyak anak-anak di perempatan yang minta-minta? Apa dibiarkan? Jadi biarkan. Enggak ada tindakan sampai sekarang. Ya, enggak. Ngomongnya jangan administratif, dengan saya teknis. DP 3 AKB Pak. DP 3 AKB. Artinya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana. Oke, sini dulu saya sibuk. Enggak sini. Dinas Perlindungan Perempuan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Oke. Kenapa masih banyak anak-anak di perempatan yang minta-minta, tidak sekolah, diperalat oleh orang tuanya? Kenapa dibiarkan? Jadi biarkan. Enggak ada tindakan sampai sekarang. Kita kan banyak kerjasama Pak. Enggak. Ngomongnya jangan administratif, dengan saya teknis. Ya, kenapa dibiarkan? Kan Gubernur udah ngasih contoh tuh, orang dibawa, ibunya sekarang kerja tuh jadi tukang sapu di Gedung Pakuan. Lakukan itu. Siapa? Jadi kalau hanya kita kerjasama, kita nggak akan selesai Pak. Malu Pak. Ada Dinas Pemberdayaan Perempuan, budak letik di kolong jembatan diantep. Wah. Ya kan? Kalau itu tidak bersih, saya tutup dinasnya. Betul Pak Sekda? Iya. Kalau di kota Bandung saja masih banyak anak-anak yang minta-minta, masih banyak anak-anak diperalat oleh orang tuanya untuk mencari uang. Dinasnya kita tutup aja. Serius saya? Ya Pak. Betul nggak Pak Sekda? Bapak malu nggak sebagai pembina kepegawaian? Malu Pak. Langsung kami akan bergerak Pak. Hari ini kerjakan. Langsung. Seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan turun ke bawah, ke masyarakat, ke lapangan. Masing-masing bawa 1 orang. Bisa Pak? Bisa. Sederhana Pak. Itu dijadiin tukang sapu selesai Pak, 1 orang. Gitu. Bisa Pak. Walaupun memang belum tentu semuanya, tapi minimal kan maru. Dinas Pemberdayaan Perempuan, cicing di perapatan, kecerek, cicing tidak bergerak. Nah, jadi saya kerjanya taktis, tidak teoritis, ya. Gitu Pak. Siap. Saja tining abdi kula manusia bersih, anak ayah bapak, semangat apa? Bersih Pak. Ulah lulus gitu, atuh semangat, anak ayah bapak uge. Buka. Ya dibuka macam Arek ayah bapak aing bebersih. Anjing. Lupa tah. Pak Eman, semangat Pak Eman. Oh semangat. Betul-betul warga pasar. Oh iya, oke, terima kasih. Ngapain cara bebersih belum kumaha? Tapi bebersih sih nanya. Jam hari belum ditentukan. Oke, siap. Beliau. Kita tetap mengajak seluruh pedagang pasar menjaga kebersihan, ketertiban. Oke. Supaya pasar di Curug tetap ramai, banyak pengunjungnya. Amin. Mari kita jaga bersama-sama. Oke. Di pasar rakyat, pasar kita bersama agar dijaga bersama-sama. Oke, siap tos Pak. Betul nggak? Tuh, tos. Nggak tahu. Pengembangnya ada. Pengembangnya sudah nggak ada. Nggak, maksud saya begini, jangan begini loh.
Jangan pemerintah mengeluarkan uang puluhan miliar, sedangkan pengembang hanya menikmati keuntungan. Saya nggak mau. Sekarang ini kami ditinggalkan sama sekali. Ya makanya asetnya masih ada nggak? Pengembang itu misalnya rumah kosong atau Rumah apa, kosongnya ada, Pak. tanah Ada. kosong. Rumah kosong ada. Jangan sampai begini. Pengembang menikmati keuntungan yang besar dari perumahan ini, pemerintah harus ngeluarin kocek ratusan miliar untuk perbaikan sungainya, kan rugi. Bapak, perumahan ini dipilotkan oleh keluarga. Jadi rumah-rumah kebanyakan di sini sebenarnya sudah ada pemiliknya. Nah terus? Jadi dulu pernah ada yang mau masuk dengan angka sekian, mereka sudah cek semua, sudah tidak ada lagi yang bisa dijual. That's it. Maksudnya ini sudah pilot. Sudah pilot. PT-nya yang pilot. Ya, dipilotkan karena orang itu terus masuk untuk menjual aset-aset yang dia pikir masih atas namanya, padahal sebenarnya itu sudah dibayar, sudah dilunasi, sertifikatnya dia tidak kasih ke kita. Jadi ke warga. Perumahan ini nggak ada sertifikatnya? Ada atas nama PT sebagian, ada juga yang memang sudah hak milik. Terus? Nah, jadi yang punya yang atas nama PT ini Tapi yang warga sudah aman, sudah punya sertifikat rata-rata. Cuma 40% Bapak, 40% yang punya sertifikat, selebihnya sertifikat kami ditahan sama developer, digadaikan sama inang-inang. Gitu, Pak. Nah, terus sertifikatnya belum dapat sekarang? Belum dapat. Nah, kalau warga mengurus ke sana, ada yang mengurus ke kantor, sudah bisa, alasannya sudah dipilotkan dan itu belum pecah sertifikat, belum pecah, Pak. Jadi sampai sekarang itu masalah kami itu Pak. Nah, termasuk PJU juga Pak. Kami belum dapat PJU Pak. PJU-nya dari uang IPL dari warga. Jadi semua di sini warga yang berjibaku Pak. Termasuk perbaikan jalan, kalau kita dipimpin begitu. urusan berjibaku, orang Cianjur yang asli juga banyak yang Bukan gini loh Pak. jalannya masih jelek, Nah itu nggak ada PJU-nya. Jadi kalau urusan warga yang asli kelahiran Cianjur masih banyak yang belum kebagian jalan. Nah itulah. Betul kan Pak? Jadi urusan kesusahan, perasaan orang Cianjur yang asli yang lahir di sini lebih susah dari orang sini. Betul Pak. Gitu. Kalau urusan berjibaku, coba ada nggak daerah Cianjur yang desanya masih terisolir? Banyak. Desa mana aja? Selatan. Cianjur Selatan. Kidul masih banyak. Bapak sering ke selatan? Sering, Bu. Harus seling, Pak. Siap. Dan bila perlu nginep kalau Bupati di selatan. Jadi Bupati harus menginap di Cianjur Selatan biar mendapat perhatian Cianjur Selatan. Saya pernah terisolir juga di situ, Pak. Ya nggak apa-apa, Pak. Bila perlu seminggu Bapak terisolir. Jadi kalau hujan, Pak Gubernur, lampu mati. Itu yang diharapkan, Pak. Jalan banjir, Pak Itu Gubernur. yang diharapkan ketika kita berkunjung ke Cianjur Selatan, kemudian listrik mati, nggak bisa pulang. Alhamdulillah. Pasti diperbaiki. Alhamdulillah, paling istrinya ngamuk-ngamuk. Kalau saya nggak ada yang ngamuk. Yang bahaya kalau nggak ada sinyal, Pak Gubernur. Nanti kita ke depan. Ya, jadi kalau istrinya telepon kan nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal. Bahaya itu, Pak Gubernur. Iya, bahaya. Apalagi jadi bupati di Cianjur, sering ke Cianjur Selatan. No comment.